Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu termasuk undang-undang atau pasal basi yang tidak boleh diterapkan lagi di Indonesia. Coba pasal 160 akhirnya kan dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan. Kemudian karena dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan, seharusnya tidak ada alasan untuk melakukan penahanan terhadap Habib Rizik karena tidak ada pasal cantolan, tapi dimainkan dengan pasal lain, pasal yang menurut teori hukum pidana, kalau Anda kuliah di Fakultas Hukum dulu, waktu di tingkat 1 belajar azas-azas hukum pidana, walaupun rekan saya Refli Harun ini dari HTN, tapi pasti pernah belajar azas-azas hukum pidana, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu termasuk undang-undang atau pasal basi yang tidak boleh diterapkan lagi di Indonesia. Dan ternyata yang saya nggak tahu orde lama, tapi setelah saya tanya kepada Prof. Andi Hamzah, pernah nggak zaman orde lama dipakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu? Prof. Andi Hamzah setahu saya tidak pernah. Zaman orde baru saya yakin tidak pernah. Baru sekarang dipakai pasal basi. Hebat dong berarti zaman reformasi. Oh, luar biasa, ini sangat mengerti hukum rezim sekarang ini, karena pasal basi itu adalah antara lain pasal 14 ayat 1, ya. Orang menyampaikan berita bohong, ya. Berita bohong yang kemudian masyarakat terprovokasi dengan sengaja melakukan keonaran. Pertanyaannya, saya nggak tahu ini, mungkin Bung Januar bisa, John Aziz bisa menjelaskan kepada saya, itu pasal 14 ayat 1 itu dipakai dalam kasus rumah sakit itu ya. Apakah pertanyaannya adalah apakah siapa yang sebenarnya melakukan keonaran? Siapa yang berbuat keonaran? Habib Rizik kah? Oke, mungkin Habib Rizik tidak membuka dengan yang sebenarnya tentang kesehatan beliau. Pertanyaannya adalah apakah Habib Rizik punya hak untuk tidak membuka kepada publik tentang kesehatan beliau? Mungkin beliau sudah buka kepada pihak rumah sakit. Kemudian ada tentang keonaran, timbul keonaran. Benar ada keonaran? Siapa yang bikin keonaran? Makanya saya bilang penggunaan pasal 14 ayat 1 itu yang ancaman hukumannya 10 tahun, saya melihat lebih kepada untuk menyelamatkan muka orang pihak-pihak yang telah menahan Habib Rizik, karena cantolannya nggak ada. Yang lebih celaka lagi sebenarnya hakim, meskipun Adinda Januar mengapresiasi putusan hakim dan segala macam, tapi saya merasa bahwa seharusnya hakim sejak dibacakan surat dakwaan sudah bisa memperkirakan ini kasus terkait dengan apa. Ini kasus ini ada nggak berita bohong yang menimbulkan keonaran, atau ada nggak pasal 160 ya, penghasutan? Kalau nggak ada, seharusnya hakim di tingkat PN menyatakan Habib Rizik tidak ditahan, ini ditahan sampai putusan berakhir. Kalau saya mengatakan kalau tidak ada pasal cantolan, hakim telah merasa wah kami salah juga dong udah menahan Habib Rizik, maka tetap dipakai pasal cantolan itu. Terbukti enggak ya nanti urusannya tingkat banding kasasi. Adinda Aziz Januar, saya meminta Adinda itu jangan hanya menjadi seorang lawyer yang membela Habib Rizik Ansih. Belalah penegakan hukum yang benar di negara kita. Jangan Anda hanya melihat kepentingan Habib Rizik. Anda ini nasihat ini buat Rocky Gerung maksudnya juga? Enggak, semua. Jangan hanya Anda melihat kasus ini dari kacamata sudut kepentingan Habib Rizik, tapi Anda lupa tentang proses penegakan hukum yang harus kita kritisi. Saya tidak punya kepentingan untuk mengkritik atau membela siapapun. Yang saya bela adalah proses penegakan hukum. Dan Bung Rocky Gerung ini termasuk salah satu tokoh pembela bantuan hukum struktural. Ada untuk
Bung Rifli, saya tidak perlu menjelaskan apa itu bantuan hukum struktural, tapi kepada teman-teman yang tidak mengerti bantuan hukum struktural itu adalah bantuan hukum struktural itu tidak hanya melihat berapa bulan dihukum dan segala macam, tapi proses penegakan hukumnya sudah benar atau tidak. Itu yang kita perjuangkan. Yang kedua, hukum yang diterapkan sudah benar apa tidak. Kemudian ada tidak equality before the law di dalam penegakan hukum. Makanya saya mengatakan harusnya Bung Refli Harun harus tampil sebagai pemberani untuk melaporkan pelanggaran prokes kesehatan oleh tokoh-tokoh yang Anda layak laporkan. Terima kasih. Jadi saya mencatat ya, ini dari Teguh Nasrullah, jaksa ragu HRS melanggar pasal apa? Kemudian HRS hadapi vonis 3 perkara. Teguh Nasrullah pertanyakan adanya pasal penghasutan. Tadi pasal 160 ya. Jadi kita akan tidak terbukti. Dan harusnya katanya karena pasal 160 tidak terbukti, harusnya HRS dibebaskan dari tahanan. Bukan dibebaskan dari tahanan, tidak dilakukan penahanan. Ya. Sehingga begitu sampai di pengadilan, hakim sudah sejak awal mengeluarkan Habib Rizik dari tahanan. Masalahnya ada pasal Undang-Undang 1 1946. percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia.
hatiku sekarang.